Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marco Joshua Tampi dengan NIM 25602060. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi hukum dagang tentang perseroan terbatas. Masuk pada pertama, pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan modal dasar yang terbagi dalam saham dan menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham. Kita masuk pada ciri-ciri perseroan terbatas. Ciri utama perseroan terbatas yaitu yang pertama memiliki badan hukum sendiri, yang kedua modal terbagi dalam saham, yang ketiga modal tanggung jawab pemegang saham terbatas, keempat kepemilikan dapat dipindah tangankan, kelima memiliki struktur organisasi perusahaan, dan yang keenam bertujuan memperoleh keuntungan. Selanjutnya masuk pada dasar hukum perseroan terbatas. Dasar hukum perseroan terbatas di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Dan yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kita masuk pada organ perseroan terbatas. Perseroan terbatas memiliki 3 organ utama. Yang pertama, Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam perusahaan. Tugas Rapat Umum Pemegang Kita masuk pada organ perseroan terbatas. Perseroan terbatas memiliki 3 organ utama. Pertama, Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam perusahaan. Tugas Rapat Umum Pemegang Saham. Yang pertama, mengangkat dan memberhentikan direksi. Yang kedua, mengangkat komisaris. Ketiga, menyetujui laporan tahunan. Dan yang keempat, menentukan kebijakan perusahaan. Yang kedua, direksi. Direksi bertugas menjalankan perusahaan. Tugas direksi: yang pertama, mengurus perusahaan. Dua, mengambil keputusan operasional. Yang ketiga, mewakili perusahaan. Dan yang ketiga, Dewan Komisaris. Komisaris bertugas mengawasi direksi. Tugas komisaris: mengawasi jalannya perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi. Kita masuk pada jenis-jenis perseroan terbatas. Yang pertama, perseroan terbatas terbuka. Kedua, perseroan terbatas tertutup. Yang ketiga, perseroan terbatas perorangan. Lalu kita masuk pada kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas. Pertama, kelebihan perseroan terbatas yaitu tanggung jawab terbatas, mudah memperoleh modal, kelangsungan usaha terjamin, kepemilikan mudah dialihkan, dan kredibilitas tinggi. Sedangkan kekurangan perseroan terbatas yaitu proses pendirian rumit, biaya pendirian relatif besar, administrasi perusahaan kompleks, dan pajak perusahaan lebih tinggi. Kita masuk pada pendirian perseroan terbatas. Langkah pendirian perseroan terbatas yaitu yang pertama, membuat akta pendirian di notaris. 2, pengesahan Menteri Hukum dan HAM. 3, pembuatan NPWP. 4, pembuatan NIB. 5, mengurus izin usaha. Kita masuk pada tanggung jawab pemegang saham. Pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada jumlah modal yang disetor. Harta pribadi pemegang saham tidak digunakan untuk membayar hutang perusahaan. Dan terakhir, kita masuk pada kesimpulan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas, struktur organisasi yang jelas, dan kemudahan memperoleh modal. Oleh karena itu, perseroan terbatas menjadi bentuk usaha yang paling banyak digunakan dalam dunia bisnis. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan
sore.